Sesuai dengan janji Ibu ketika di kelas kemarin, Ibu akan membuat video lanjutan dari materi cahaya dan alat optik bab 12. Yang pertama yaitu adalah pemantulan cahaya pada cermin datar. Ketika kalian bercermin ya, atau kita bercermin di depan cermin datar, kita bisa melihat bahwa bayangan kita itu sama besar dan tegak, begitu ya. Nah, untuk mengetahui apakah bayangan tersebut maya atau nyata, itu tergantung dari hasil pembentukan sinar yang dapat membentuk bayangan ya. Jadi kita bisa mengetahui perjalanan sinar pantulnya itu bagaimana. Nah, di gambar sebelah kanan ini bisa kita lihat bahwa yang menuju ke cermin, ya ini depan cermin ya, sebelah kanan depan cermin, yang sebelah kiri itu adalah belakang cermin, yang warna merah, hijau, dan biru ini adalah sinar datang ya. Lalu yang warna merah, hijau, dan biru yang keluar dari cermin, yang seolah keluar dari cermin ini disebut dengan sinar pantul. Nah, dari perpanjangan sinar pantul ini, ya perpanjangan sinar pantul ke belakang cermin, nah di situ ada perpotongan dari sinar-sinar pantulnya. Nah, terjadilah di situ pembentukan bayangannya. Ternyata bayangan itu terbentuk di belakang cermin. Karena bayangan terbentuk di belakang cermin, maka sifat bayangan disebut juga dengan sifat maya. Oleh sebab itu, sifat bayangan yang terjadi pada pemantulan cahaya pada cermin datar yaitu adalah maya, tegak, dan sama besar. Nah, selain itu, kita juga bisa menghitung nih jumlah bayangan dari dua cermin yang membentuk sudut tertentu. Nah, di sini N sama dengan 360 derajat dibagi alfa, ya ini dibaca alfa ya, dikurang M. Oke, di mana N itu adalah jumlah bayangan, alfa ini adalah sudut apit cermin, M ini bernilai 1 apabila 360 dibagi alfa itu genap, dan M sama dengan 0 apabila 360 dibagi alfa itu adalah ganjil. Oke, kita langsung ke contoh soal ya. Oke, kita ke contoh soal supaya kalian paham nanti mengerjakan soal PAT ya. Sebuah benda diletakkan di depan dua buah cermin yang membentuk sudut seperti gambar di bawah, sehingga terbentuk bayangan 1, bayangan 2, dan bayangan 3. Lalu, apabila sudut diperbesar menjadi sepertiga kali semula, jumlah bayangan menjadi, oke, di sini kita mengetahui ya, ini gambarnya ini ya, ada benda nih. Nah, jadi maksudnya diletakkan di depan dua buah cermin, itu maksudnya adalah ini. Ya, ini cermin 1, ya, yang ini adalah cermin 1. Oke, lalu cermin kedua yang ini. Nah, berarti dua cermin ya. Lalu, katanya di sini membentuk sudut. Oke, membentuk sudut. Bisa diperhatikan ya, kalau gambar tersebut membentuk sudut tertentu ya. Di sini dia tegak lurus, oke? Tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus, nah itu bisa kita ketahui bahwa nilai dari sudutnya ya, kita tulis ya apa yang diketahui. Nah, yang diketahui dari gambar tersebut ya, ada sudut yang diketahui ya. Kita simbolkan alfa ya, sesuai dengan yang nah alfa seperti ini ya sudutnya sama dengan 90 derajat. Oke, apalagi yang diketahui? Seperti gambar di bawah sehingga terbentuk bayangan 1, bayangan 2, dan bayangan 3. Nah, ternyata ketika ada benda yang diletakkan di dua buah cermin ini ya, dua buah cermin yang diapit membentuk sudut 90 derajat ini, ternyata bayangan yang terbentuk ada 3, bayangan 1, bayangan 2, 3, nih bayangan 2 ya, bayangan 1, bayangan 2, bayangan 3. Nah, ini kalau sudutnya 90 derajat ya. Sekarang pertanyaannya adalah apabila sudut diperbesar menjadi sepertiga kali semula. Nah, berarti ini tadi kan alfa 1 ya, sudut 1. Sekarang
alfa 2 sama dengan sepertiga dari semula. Semula tadi alfa 1. Nah, berarti sepertiga dari alfa 1-nya kan 90. Berarti sepertiga dari 90 derajat ya. Sepertiga dari 90 derajat sama dengan 30 derajat. Nah, berarti sekarang yang ditanya adalah jumlah bayangan ketika sudutnya sudah diubah menjadi 30 derajat. Nah, lalu ditanya adalah N-nya, berarti ya, yang ditanya sama dengan N. Oke, N-nya itu berapa bayangan? Oke, kita jawab ya. Tadi kan kita ketahui nih, untuk mencari jumlah bayangan atau N sama dengan 360 derajat dibagi alfa dikurang M. Ya, oke. Kita lanjut di sebelah sini ya. Berdasarkan rumus N sama dengan 360 derajat dibagi alfa dikurang M. Nah, kita masukkan berdasarkan apa yang diketahui di soal. 360 derajat dibagi, kita maksudkan nilai alfa 2-nya, yaitu 30 derajat dikurang M. Nah, kita mengetahui syaratnya bahwa kalau 360 dibagi alfa itu genap, maka M sama dengan 1. Dan kalau 360 dibagi alfa sama dengan ganjil, maka M sama dengan 0. Oke, kita perhatikan di sini. 360 dibagi 30 itu sama dengan 12 ya. Dibagi 12 berarti N sama dengan 12. Kalau 12 ini kita tahu kalau ini adalah bilangan genap, maka M kita ganti dengan 1 ya, sesuai ini. Nah, berarti 12 dikurang 1. Berarti N atau jumlah bayangan yang terbentuk adalah 11 bayangan ya. Bayangan. Nah, seperti itu.